Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 6 akan memaparkan manajemen pemasaran dengan tema Service Quality dan Customer Value dengan dosen pengampu yaitu Ibu Fajar Destari SEMM. Dengan beranggotakan kelompok kami, yang pertama ada Muhammad Ulil Albab, terus yang kedua ada saya sendiri Muhammad Zinul Huda. Service quality atau kualitas layanan. Menurut Kotler, kualitas pelayanan adalah suatu cara kerja perusahaan yang berusaha mengadakan perbaikan mutu secara terus-menerus terhadap proses, produk, dan servis yang dihasilkan perusahaan. Dapat diartikan semua perusahaan, terutama bidang jasa, selalu meningkatkan dalam pelayanan dengan tujuan untuk kepuasan pelanggan. Menurut Tejib Tono, dimensi utama kualitas pelayanan dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama ada keandalan, yakni kemampuan memberikan layanan yang dijanjikan dengan segera, akurat, dan memuaskan. Artinya para karyawan memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan pelanggan. Yang kedua ada daya tanggap, yaitu memotivasi para karyawan dalam memecahkan masalah yang dihadapi pelanggan dalam menggunakan jasa. Yang ketiga ada jaminan, mengenai pengetahuan baik dari karyawan yang menanggapi pertanyaan atau keluhan dari pelanggan. Terus yang keempat ada perhatian. Perhatian meliputi kemudahan dalam menjalin relasi, komunikasi yang baik, perhatian pribadi, dan pemahaman alas kebutuhan individual para pelanggan, yaitu sikap karyawan yang menunjukkan perhatian yang tulus dalam melayani pelanggan. Yang kelima ada bukti fisik, meliputi fasilitas fisik, kelengkapan pegawai, dan sarana komunikasi. Slide selanjutnya yaitu kepuasan pelanggan. Menurut Kotler dan Killer, perasaan senang atau kecewa seorang yang berasal dari perbandingan antara kesannya terhadap kinerja atau hasil suatu produk dan harapan-harapannya. Kepuasan dipengaruhi oleh perbandingan layanan yang dipengaruhi dengan pelayanan yang diharapkan. Slide selanjutnya yaitu pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan pelanggan. Kualitas memberikan suatu dorongan kepada pelanggan untuk menjalin ikatan hubungan yang kuat dengan perusahaan. Ikatan seperti ini memungkinkan perusahaan untuk memahami dengan seksama harapan serta kebutuhan mereka. Ini saya akan meneruskan penjelasan dari teman saya, yaitu mengenai bab nilai pelanggan. Nilai pelanggan atau customer value. Menurut Kotler 2005.68 mengemukakan bahwa nilai pelanggan adalah selisih antara evaluasi calon pelanggan atas semua manfaat serta semua biaya tawaran tertentu dan alternatif lain yang dipikirkan. Definisi yang diungkapkan Kotler tersebut menunjukkan bahwa customer value menyangkut manfaat dan pengorbanan, di mana pelanggan akan membandingkan perolehan dari manfaat dan pengorbanan yang dilakukan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang perbedaan produk dan layanan. Di sini ada 4 bentuk perbedaan, yaitu yang pertama ada perbedaan wujud. Perbedaan wujud ini yaitu adalah perbedaan yang terletak pada wujudnya. Produk memiliki wujud tertentu yang bisa dilihat dan diraba, sementara jasa tidak memiliki wujud, tetapi fungsinya tetap bisa dirasakan. Kemudian ada perbedaan likuidasi. Perbedaan dari produk dan jasa dalam hal likuidasi merupakan perubahan nilai produk ke dalam nilai uang. Produk bisa didistribusikan, disimpan, maupun dijual kembali kepada konsumen, karena proses produksi dan konsumsinya terpisah oleh rantai distribusi yang panjang.
Sedangkan untuk jasa tidak bisa didistribusikan, disimpan maupun dijual kembali karena proses produksi dan konsumsi ada pada ruang dan waktu yang sama. Perbedaan dalam mengukur mutu. Mutu produk merupakan faktor penting dalam proses konsumsi. Pada umumnya, konsumen ingin memperoleh produk dengan mutu terbaik. Dalam hal pengukuran mutu, produk dan jasa juga mempunyai perbedaan. Yang pertama, mutu produk lazimnya bisa diketahui saat proses produksi, distribusi, maupun saat proses konsumsi. Sedangkan mutu dari sebuah layanan hanya akan diketahui jika seseorang telah menggunakan jasa tersebut dan memberikan penilaian terhadap kepuasannya sendiri. Kemudian ada perbedaan kepemilikan. Perbedaan ini terletak pada proses transaksi kepemilikannya. Dalam proses transaksi produk akan terjadi perpindahan kepemilikan dari si penjual ke si pembeli. Sedangkan dalam proses transaksi pelayanan, kepemilikan tidak dipindahkan karena jasa tidak memiliki wujud dan hanya bisa dirasakan. Selanjutnya ada ekspektasi konsumen. Ekspektasi konsumen ini merupakan harapan pelanggan atau customer expectation yang diinginkan atau diharapkan pelanggan untuk ada di suatu tempat perbelanjaan, terutama saat sedang belanja. Kata ia di sini maksudnya tidak hanya terbatas pada sesuatu yang tangible, tapi jauh lebih luas lagi, seperti suasana, pelayanan, dan mungkin termasuk sistem pembayaran. Harapan pelanggan memiliki sifat yang tidak tetap atau dapat berubah-ubah, mengikuti perkembangan zaman, sosial budaya, dan ekonomi. Dan apa yang diharapkan pelanggan saat ini belum tentu akan sama dengan masa lalu atau masa yang akan datang. Ekspektasi konsumen ini sangat berhubungan erat terhadap kualitas layanan, yang mana merupakan salah satu faktor dari harapan pelanggan agar para pelanggan bisa selalu melakukan konsumenisasi atau melakukan pembelian terhadap suatu produk yang dijual oleh suatu perusahaan. Subbab penjelasan terakhir yaitu adalah pengukuran kualitas layanan. Pengukuran kualitas layanan ini digunakan oleh perusahaan untuk mengetahui seberapa besar layanan yang sudah diberikan kepada konsumen. Apakah layanan tersebut sudah baik atau belum? Pengukuran kualitas layanan ini suatu perusahaan biasanya menggunakan metode SERVQUAL. Metode ini merupakan metode yang digunakan dalam bentuk kuesioner untuk mengukur kualitas jasa. Metode ini mulai dikembangkan pada tahun 1980-an oleh Zaita, Parasuraman, dan Berry. Metode SERVQUAL merupakan metode yang digunakan untuk mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi, di mana dimensi suatu layanan itu sudah dijelaskan tadi ada 5 bentuk layanan atau ada 5 bentuk dimensi suatu layanan. Pengukuran metode ini dengan mengukur kualitas layanan dari atribut masing-masing dimensi sehingga akan diperoleh nilai yang merupakan selisih antara persepsi konsumen terhadap suatu layanan yang diterima dengan harapan konsumen dapat diberikan layanan yang diterima oleh perusahaan. Metode SERVQUAL ini memiliki dua perspektif, yaitu perspektif internal dan perspektif eksternal. Perspektif internal adalah perspektif yang diidentifikasikan dengan bebas kesalahan atau zero defect dan melakukan dengan benar saat pertama kali serta menyesuaikan dengan permintaan. Sedangkan perspektif eksternal yaitu perspektif yang digunakan untuk memahami apa yang diharapkan konsumen, dirasakan konsumen, dan kepuasan konsumen. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila kurang lebihnya ada mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.